Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Hermawati dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Selamat menyaksikan. Dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan hal ini. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan, binatang dan tumbuhan, hal gaib dan hal nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan-kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah dalam segala urusan. Kemudian jika terdapat perbedaan pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Pembahasan mengenai keragaman ini terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Shadaqallahu azim. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal sebagai berikut. Pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahasnya orang yang ahli. Kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak, terus menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan banyak orang. Selanjutnya, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain, dan terakhir berlatih menghargai pendapat orang lain. Pembahasan selanjutnya ada demokrasi dan syura. Pertama ada demokrasi secara kebahasaan. Demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Nah, sedangkan makna yang kedua, demokrasi itu dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya mengenai syuro. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Salah satunya yaitu Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Nah, syuro itu merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Quran yang menjelaskan mengenai demokrasi dan syuro ini terdapat pada Quran surat Asy-Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina stajabu lirabbihim wa aqamus sholat wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan
melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya ada penerapan perilaku. Cara menerapkan perilaku demokratis antara lain, pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Jadi tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain, terus berlapang dada untuk saling memaafkan, terus juga menerima keputusan bersama atau hasil dari musyawarahnya dengan ikhlas. Nah, terus melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal dan senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama lalu menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Sekian penjelasan saya mengenai bab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.